Kadang-kadang suami itu sok tahu, langsung kasih solusi, langsung kasih nasihat panjang lebar. Sebetulnya perempuan cuma mau didengerin. Betul apa betul? Perempuan sih kadang-kadang sudah punya jalan keluarnya sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Terima kasih, kemarin di kolom komen sudah ada beberapa orang yang menanyakan kabar Romo Yosef, gimana kabarnya? Kabar saya sungguh sangat baik. Saudara-saudaraku, saya berharap semoga buat Anda yang masih pacaran, mencari pasangan, carilah pasangan bukan hanya berhenti pada rupanya, wajahnya, hidungnya, bodinya, tapi juga lihat karakternya. Masing-masing laki-laki mencari perempuan dengan karakter yang Anda bisa cocok, Anda bisa nyaman. Demikian juga para perempuan mencari sosok laki-laki yang membuat dirinya nyaman dan bisa berkembang, menumbuhkan cinta. Jangan cuma berhenti pada jatuh cinta saja, karena cinta harus dibangun. Sementara bagi para laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, yang sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk sehidup semati dalam untung dan malang, sehat maupun sakit, membina bahtera rumah tangga, saudara-saudara, saya sering kali mendapat curhatan-curhatan, sharing-sharing, kesaksian-kesaksian. Memang sangat tidak mudah laki-laki dan perempuan hidup dalam satu atap, hidup di dalam satu meja makan, satu tempat tidur, saling berbagi. Belum lagi saudara-saudara, suami kerja, istri juga kerja, masing-masing sibuk dari pagi-pagi nanti pulang malam. Kalau ada anak, tambah lagi ribetnya. Belum lagi tagihan-tagihan, rumah masih nyicil, kendaraan masih nyicil. Biaya nikah aja Romo belum lunas setelah 5 tahun menikah. Belum lagi kalau anak sakit, anak sekolah, anak kuliah, anak minta ini dan itu. Terlalu banyak tetek bengeknya dalam hidup berumah tangga. Sering kali saudara-saudara, semua masalah-masalah itu ada di kepala setiap orang yang menikah. Belum lagi kalau lihat situasi politik di medsos, situasi ekonomi, gonjang-ganjing segala macam, banyak kita khawatir dan gentar. Sehingga membuat pasangan-pasangan suami istri mudah sekali tersulut oleh konflik, oleh pertengkaran, oleh diskusi, debat yang berkepanjangan tidak pernah terselesaikan. Sehingga seringkali cintanya menjadi dingin. Rumah tangganya sudah tidak lagi pakai perasaan, sudah tidak ada lagi emosi dalam rumah tangga. Emosi itu bukan cuma marah-marah ya, tapi ada sebuah drive, ada sebuah dorongan yang membuat ada gairah dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga Anda bagaimana? Setelah sekian tahun hidup berumah tangga, masih adakah bling-bling ketika Anda menatap pasangan Anda? Masih adakah sinar cahaya cinta yang berkobar-kobar? Karena api itu seringkali redup, seringkali pudar nyalanya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kenapa sih Romo Yosef ini ngomongin hidup pernikahan, belum bahas Injilnya? Karena selalu seru kalau bahas rumah tangga. Ada aja tantangannya, ada aja sukacitanya, ada aja berkatnya. Ketika Tuhan Allah mempersatukan Anda dengan pasangan Anda dalam sebuah hidup rumah tangga, ingat sakramen pernikahan bukan cuma sekedar satu kali dan tidak terceraikan, tapi memang rahmatnya begitu besar. Tapi banyak pasangan-pasangan suami istri tidak menggunakan kekuatan yang mengalir dari Allah untuk mengarungi bahtera rumah tangganya. Sehingga seringkali banyak yang kandas, banyak yang karam, banyak yang ya udah anget-anget, gak jelas sama sekali, bahkan sudah dingin, hampir basi. Nah, karena saya mau ngomongin soal figur perempuan dalam kitab suci yang muncul dalam Kisah Para Rasul bab 16. Saya yakin Anda pernah dengar nama ini, tapi apakah Anda tahu bahwa figur ini sangat amat istimewa? Dia seorang perempuan, dia seorang ibu, dia seorang istri, dia seorang ibu rumah tangga.
Tapi dia bukan ibu rumah tangga yang cuman dari pagi sampai malam di rumah ngurusin rumah tangga terus. Tampak sekali perempuan ini punya kesempatan untuk keluar rumah, berelasi, berkumpul bersama perempuan-perempuan yang lain. Bahkan perempuan ini berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Siapa sih dia? Bikin penasaran aja. Namanya Lydia, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sebagai informasi saudara-saudara, kalau dikatakan penjual kain ungu, cuman orang kaya, bangsawan, para raja yang bisa membeli kain ungu. Nah ini, Lydia ini penjualnya. Bayangin coba. Maka bisa dibayangin sendiri. Dia saudagar kain, bisa jadi ekonominya di atas rata-rata masyarakat pada umumnya. Tapi saudara-saudara, sebelum saya membahas soal Lydia, kemarin di Instagram saya membaca postingan dari akun yang bernama Bobby Saprijan. Ini bagus banget untuk Anda. Saya aja jadi tahu. Jadi saya tahu nanti cara menasehati pasangan-pasangan yang lagi curhat sama saya soal pasangannya apalagi. Nah, dikatakan begini. Si Bobby Saprijan ngomong begini. Dulu gua kira cewek butuh logika. Ternyata mereka cuman butuh diperhatikan. Dia cerita begini nih. Awal nikah tiap istri curhat, gua langsung kasih solusi. Kirain bakal diapresiasi. Ternyata salah. Kadang dia cuma butuh didengerin. Bukan dikasih wejangan ala motivator seminar katanya. Apakah benar? Para istri coba langsung bereaksi. Ketika Anda curhat masalah anak, masalah guru lesnya anak, masalah si mbak di rumah, masalah orang tuanya. Kadang-kadang suami itu sok tahu, langsung kasih solusi, langsung kasih nasihat panjang lebar. Sebetulnya perempuan cuma mau didengerin. Betul apa betul? Perempuan sih kadang-kadang sudah punya jalan keluarnya sendiri. Sudah tahu solusinya. Sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Cuman dia mau diperhatikan aja sama suaminya. Coba kalau yang setuju langsung pencet like. Buktikan kepada suami-suami memang itu bener banget apa yang dikatakan sama si Bobby Saprijan ini. Yang kedua, pelukan itu senjata pamungkas. Waduh, saya belum pernah ngerasain nih. Dia bilang gini, gue pernah debat panjang sama bini gue. Kadang gak ada ujungnya. Akhirnya gue diem. Terus gue peluk dia. Tiba-tiba dia nangis terus bilang, makasih ya. Sejak itu gue tahu, kadang pelukan lebih ampuh daripada argumen. Ayo istri-istri, para perempuan, betul atau enggak? Kadang-kadang itu ya, abis berantem sama pasangan, abis berantem sama suami, abis berantem sama istri, entah kita merasa bersalah, entah merasa nggak enak, merasa guilty feeling, merasa ya segala macam dah kalau namanya orang udah abis berantem. Kadang-kadang diem-dieman, kadang-kadang malah ngambek-ngambekan, nggak ngomong-ngomongan, bahkan kadang-kadang banting-banting piring. Tapi ternyata menurut si Bobby Saprijan ini ya, bukan karena saya mah kagak tahu gini-ginian. Pelukan suami untuk istrinya ketika lagi marah, ketika lagi emosi, ketika lagi mungkin katanya lagi datang bulan gitu ya, nggak bisa dimengerti. Peluk istri Anda. Betul apa betul? Istri cuma bisa mau dipeluk karena itu menjadi sebuah sandaran yang membuat dia nyaman. Kadang-kadang istrinya Romo, malu dipeluk Romo, gengsian banget Romo, ngambeknya gede banget, egonya gede banget Romo, dipeluk dia nepis Romo. Gimana saya mau coba meluk dia? Sekali dua kali gagal ya udah saya nggak mau coba lagi. Coba jangan nyerap, terus peluk. Karena pelukan itu ternyata menurut ahli yang lain menyehatkan jantung. Bagi kedua pasangan suami dan istri. Betul apa betul? Betul banget Romo. Yang ketiga katanya begini. Jangan cuma tanya udah makan belum. Kadang-kadang juga ya saya aja yang nggak nikah suka gregetan sama suami-suami. Dingin banget kayak kulkas 2 pintu. Tanya dong istrinya. Kenapa? Mau apa? Mau makan apa? Jangan udah makan belum? Udah makan belum?
Itu aja kayak copy paste, kayak kaset rusak diulang-ulang terus dari awal pernikahan sampai udah pada tua. Ngomongannya cuman udah makan belum. Lu pikir gua doyan makan kalau masalahnya begini-gini, kata istri-istri katanya. Gitu. Si Bobby Saprijan ngomong gini. Gua pikir nanya gitu aja cukup sebagai perhatian. Udah makan belum? Ternyata lebih manis kalau gua bawain makanan tanpa dia minta. Ayo, siapa suami-suami yang punya trik seperti itu? Sekedar beli tahu goreng pas pulang kerja bisa bikin dia senyum-senyum seharian. Nah ini nih triknya nih. Jadi memang Romo, saya kan dididik sama keluarga yang memang begitu. Dulu mama papa saya juga begitu. Nah kan zaman berubah. Ayo kita berubah. Komunikasinya diperbaiki. Jangan cuma komunikasi yang formal, komunikasi yang dingin, cuma formalitas, basa-basi begitu aja. Kadang-kadang perempuan gak suka. Perempuan mau pasangannya itu lebih, effortnya lebih. Gak usah diminta, gak usah ditanya, gak usah ditagih, langsung ada di depan mata. Betul apa betul ibu-ibu? Betul banget nih Romo, si Bobby Saprijan ini nih. Yang keempat, cewek itu gak butuh hadiah mahal, tapi butuh bukti perhatian. Si Bobby Saprijan ngomong gini, gue pernah kasih istri hadiah mahal, dia seneng. Tapi pas gue bawain teh hangat pagi-pagi, reaksinya lebih bahagia. Ternyata yang bikin mereka luluh itu hal-hal kecil yang konsisten. Kemarin baru aja saya melihat juga di TikTok ya. Ada perempuan cantik dikritik kok suaminya kok biasa-biasa aja, cenderung jelek katanya. Lalu si istri bilang yang membuat dia luluh sama suaminya mau nikah dengan laki-laki seperti ini karena konsisten memberi perhatian, membuat hatinya luluh tapi tidak memaksa, tidak terlalu agresif tetapi keluarlah aslinya. Kebaikannya, perhatiannya bukan karena ada maunya tapi memang dia bisa memberi kenyamanan. Pagi-pagi dimasakin, gak usah diminta, gak usah yang hebat-hebat, tas yang branded-branded, kalung, cincin, permata, yang wah ember-emberan kayak gitu. Cukup perhatianmu tuh tolong dibuktikan. Yang kecil-kecil gak apa-apa, gak minta rumah, gak minta apartemen, gak minta jalan-jalan ke Hawaii, gak kok. Ya kalau ada duitnya ya boleh-boleh aja, tapi kalau gak ada gak apa-apa, asal perhatian-perhatian kecil kepada istri itu jangan teori doang. Saya ngerti kok Romo, perhatian itu istri saya butuh perhatian. Buktikan, konkretkan. Betul begitu ibu-ibu? Betul Romo. Aduh nih perempuan-perempuan pasti nih curiga nih. Ini perempuan diangkat-angkat nanti dibanting nggak sama Romo Yosef ya? Ya enggak. Saya hari ini nggak membanting-banting. Saya cuma mengangkat, belajar dari Bobby Saprijan ini. Kemudian yang berikut dikatakan, mereka mau suami yang peka, tapi jangan kayak detektif. Wah itu dia. Gue dulu sering panik tiap istri diem. Kamu kenapa? Aku salah apa? Lama-lama dia kesel sendiri katanya. Ternyata kadang mereka diem bukan karena marah, tapi cuma lagi mikir diskonan di marketplace. Jadi ada kalanya moodnya istri kalau lagi diem, memang dia mau diem, memang dia lagi punya pikiran yang lain. Suaminya kadang-kadang overthinking, wah marah nih, aku bikin salah nih, aku kenapa nih, tanya-tanya, udah kayak detektif. Maka penting suami yang peka. Ya memang kalau nggak dikomunikasin susah juga sih. Suami-suami itu daya pendengarannya kan lama-lama katanya menurun kalau laki-laki. Maka suami-suami juga nggak bisa itu membaca pikiran istrinya. Emangnya suaminya dukun, langsung wah bisa memahami isi hati. Yang diomongin aja kadang-kadang suami-suami nggak ngerti, apalagi yang di dalam hati, yang di dalam pikiran doang, yang nggak terkatakan. Maka di sini hendaklah suami istri saling membantu satu sama lain. Maunya apa? Perasaannya bagaimana? Dikatakan. Tapi ketika pasangan sudah mengatakan itu, pasangannya juga harus peka. Jangan cuek bebek, jangan diem aja, jangan dibiarin begitu aja. Minimal ada effort katanya. Meskipun itu effort kecil, sungguh sangat berharga di mata seorang istri. Yang terakhir, yang keenam.
Setelah nikah, jangan pelit ngomong aku sayang kamu. Nah ini dia. Mungkin kalau di depan saya, pasangan suami istri, malulah Romo kalau ngomong I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Ketika Anda berdua mau tidur, bangun pagi, mau berangkat kerja, ngomong itu. Aku sayang kamu. Jangan cuma dulu waktu pacaran aja, waktu abis menikah aja ngomong. Tapi setelah 10 tahun, 15 tahun, ya udahlah Romo, sudah tahu amat tahu Romo. Udah ngerti kok. Si Bobby Saprijan ngomong gini. Dulu pacaran gampang banget ngomong sayang. Dikit-dikit say rasem. Setelah nikah malah gengsi. Sampai suatu hari gue bilang, aku sayang kamu. Tiba-tiba dia senyum lebar. Sejak itu gue sadar, kalimat sesederhana itu bisa bikin pernikahan lebih hangat. Yuk jangan pelit-pelit Anda ini pasangan-pasangan ngomong aku sayang kamu. Istri itu saya tambahin nih rumusannya. Suka banget kalau suaminya ngomong aku sayang kamu di depan anak-anaknya. Di depan orang lain. Padahal suaminya kan gengsi banget. Buang gengsi ke laut lah jauh-jauh. Hari gini masih gengsi-gengsian. Gak apa-apa, ungkapin aku sayang kamunya itu. Meskipun Anda mungkin love language-nya tuh service ya. Wah yang penting kan Romo saya udah sediain uang belanja, uang jajan dia, uang jalan-jalan dia. Gak cukup, kadang-kadang perempuan juga butuh afirmasi dari mulut pasangannya sendiri. Aku sayang kamu. Masa nunggu kayak saya gak punya pasangan mau ngomong sama siapa saya juga bingung. Ya aku sayang Tuhan aja. Tapi kalau Anda memang ditakdirkan untuk menikah, jangan pelit-pelit ngomong aku sayang kamu. Istri-istri juga kalau suaminya tuh udah ngomong aku sayang kamu dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, ngalahin egonya dia, jangan cie atau tumben kayak ada maunya nih, bikin salah nih. Nanti suaminya ilfil juga. Kalau suami udah ilfil gawat. Karena suami seringkali mainnya logika, nggak main perasaan. Begitu suami main perasaan, Anda bilang, wah tumben atau apa, nanti ilfil beneran. Nah yang terakhir ini, yang suami-suami harus tahu. Istri butuh me time. Itu bukan berarti dia muak sama suaminya. Dikatakan, kadang dia minta waktu buat sendiri. Gua pikir dia lagi bosan sama gue katanya. Ternyata enggak. Cewek butuh waktu buat nyantai tanpa harus ngurusin kerjaan rumah atau dengerin rengekan bocil. Kadang-kadang istri juga butuh me time. Entah dia pulang ke rumah orang tuanya, entah dia kumpul sama temen-temennya, entah dia jalan sendiri, entah ya dia makan makanan yang dia suka, ngebakso ke, atau makan soto atau rujak di ujung gang. Kadang-kadang dia butuh menata kembali perasaan-perasaannya yang mungkin hancur karena pekerjaan, karena ekonomi, karena anak-anak yang masih pada kecil, seolah-olah waktu, tenaga, perhatiannya terampok semua, habis sama anak-anaknya. Kasih istri Anda me time. Silakan kalau mau kumpul sama teman-teman, suami nggak usah ikut, nggak apa-apa. Silakan kalau mau me time sendiri, aku nggak diajak, nggak apa-apa, silakan. Dia mau kemana, dibebasin istrinya. Tapi sebagai istri, ketika sudah diberi kepercayaan sama suami untuk me time, harus benar-benar dijaga. Seperti suami diberi me time sama istri, harus benar-benar dijaga. Kadang-kadang suami me time-nya kebablasan. Main badminton sampai tengah malam, main mancing sampai nggak inget hari, main kartu, main ngongko-ngongko, main sepedaan, motor-motoran, pokoknya sampai lupa anak bini. Masing-masing pihak harus menjaga kepercayaan dengan me time-nya. Karena dengan me time, waktu bersama lebih ada maknanya. Itulah saudara-saudara yang saya pelajari, yang saya baca, mudah-mudahan berguna buat Anda ya. Nah, sementara kita kembali ke Kisah Para Rasul bab 16 ayat 11 sampai 15. Dikatakan waktu itu Paulus dan Silas pergi ke Makedonia. Makedonia itu ada di daerah Yunani, jauh dari Yerusalem. Bertolak dari Troas dan langsung ke daerah Samotrake. Keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia itu, suatu kota perantauan orang Roma.
Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Saya kalau baca rute perjalanannya Paulus capek loh beneran. Cuman baca aja saya capek, apalagi jadi Paulusnya. Gak bisa diem bener-bener ini, rasul-rasul ini. Dari kota ini ke kota ini, kota ini ke kota ini. Gak pernah lama di sebuah kota. Bayangin saudara-saudara, rasa lelahnya. Tapi saya yakin ada sukacita dalam diri Paulus dan Silas ini. Dikatakan, pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai. Jadi ini jalan kaki ini betul-betul. Menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Waduh, perempuan-perempuan ini lagi me time nih. Perempuan-perempuan ini lagi ya kumpul sama teman-temannya di sebuah rumah ibadat. Wah, itu kan luar biasa. Kumpulnya bukan di diskotik, kumpulnya bukan di mall, bukan di tempat pembelanjaan, bukan di kafe-kafe kayak mami-mami zaman sekarang, tapi di rumah sembahyang. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita hampir nggak pernah mendengar perkumpulan para perempuan di rumah sembahyang kita temukan ketika di Perjanjian Lama. Karena dalam budaya Yunani, perempuan lebih punya tempat dalam masyarakat. Beda sekali dengan perempuan-perempuan Yahudi. Salah seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Jadi dia nggak asik sendiri, nggak sibuk sendiri sama handphonenya gitu. Perempuan punya kemampuan untuk mendengarkan omongan laki-laki, menangkap, memahami, dan mengerti. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, seorang yang beribadah kepada Allah. Tadi sudah saya katakan, dia mungkin dari masyarakat kelas atas. Lalu meskipun dia hidup di masyarakat kelas atas, tapi hidupnya sejalan dengan hidup keberagamaannya. Dia beribadah kepada Allah, maka kumpulnya di rumah sembahyang, saudara-saudara, di sinagoga di daerah Makedonia. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kadang-kadang laki-laki itu terlalu meremehkan perempuan. Ketika perempuan mau nimbrung, ini perempuan cewek ini mau ngapain sih ikut-ikutan, udah sana-sana di dapur aja. Seringkali kayak gitu kalau dalam masyarakat. Tapi di sini tampak sekali Tuhan membuka hati Lydia sehingga dia bisa memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Kira-kira kita bisa membayangkan yang dikatakan Paulus apa? Bukan soal harga cabai, bukan soal harga sayur, harga emas atau perang sana sini, tapi firman tentang kerajaan Allah. Dikatakan sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Nah, itu dia. Dulu sekali saudara-saudara, laki-laki, suami sebagai kepala keluarga yang menentukan agama di satu rumah itu. Di sini tampak sekali masyarakat Yunani, perempuan bisa mengambil keputusan untuk suami, untuk anak-anaknya. Dia terpukau, dia percaya dengan pewartaan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Dia mau diselamatkan sehingga dia memutuskan Lydia dan seisi rumahnya. Bisa jadi di situ ada mertuanya, ada orang tuanya, ada suaminya, ada iparnya mungkin. Karena kan orang kaya ini. Ada anak-anaknya, ada besannya mungkin, nggak tahulah. Ada banyak orang di situ dibaptis seisi rumahnya. Lalu dikatakan Lydia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Jadi di sini Lydia coba mengatakan, jika kamu berpendapat, terserah Paulus, pendapat kamu apa? Bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan karena percaya karena spontan, bukan karena sesaat saja, bukan karena ya demi status sosial, bukan karena supaya dihormati. Aku sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Kalau kamu percaya akan hal itu, mari menumpang di rumahku. Ini gak gampang saudara-saudara untuk orang-orang dalam budaya Yahudi. Paulus kan berbudaya Yahudi. Meskipun Lydia ini sudah berbudaya Yunani, gak gampang itu. Tapi disitulah Paulus mengenal isi hati Lydia ini. Memang dia orang baik, tidak punya maksud macam-macam, tidak bermaksud untuk menggoda atau menjebak Paulus, tidak. Lalu dikatakan ia mendesak sampai kami menerimanya.
tepuk tangan buat perempuan. Emang luar biasa ini. Kadang-kadang laki-laki luluh kalau perempuan mendesak. Tapi disitulah Paulus melihat ada kualitas iman dari seorang perempuan yang bernama Lydia ini. Dia dibaptis, dia menjadi percaya, dia mengundang Paulus ke rumahnya untuk makan, beristirahat. Paulus dengan Silas, dengan Lukas tentunya. Disitulah saudara-saudara bagaimana gereja bertumbuh. Ada figur-figur perempuan yang berjasa dalam perkembangan gereja. Gereja bukan cuma dibangun oleh kaum laki-laki saja, tapi perempuan-perempuan justru juga berharga, juga punya peran, juga punya tempatnya yang harus dihargai. Maka sudah selayaknya laki-laki menghargai perempuan, demikian pun para perempuan menghargai kaum laki-laki. Saling menghargai dalam sebuah kesetaraan. Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Saling percaya. Apalagi sudah diikat dalam sebuah ikatan rumah tangga. Bekerja samalah membangun rumah tangga, membangun cinta. Karena di situ ada rahmat Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda perempuan, jangan suka minder. Perempuan juga punya keahlian. Perempuan juga hatinya bisa dibuka oleh kuasa Tuhan. Semoga Anda suami-suami makin sayang sama istri-istri. Istri-istri makin sayang sama suami-suami. Sementara Romonya mendoakan suami-suami dan istri-istri ini. Waduh, Romo nih istri-istri tepuk tangan nih ngelihat pewartaan video Bible Learning kali ini. Besok kali aja saya nemu kutipan-kutipan untuk suami-suami ya. Salam, Tuhan berkati. Bye-bye.